Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Lia. Pada kesempatan kali ini aku ingin bahas tentang beberapa jalur masuk yang ada di program beasiswa LPDP. Sebelum memulai untuk bahas hari ini, apa kabar teman-teman hari ini? Semoga kalian dalam sehat semua ya. Untuk jalur masuk LPDP, yuk kita bahas satu-satu. Sebelum menonton lebih lanjut, mohon dukungannya ya untuk channel ini dengan cara subscribe, like, and comment ya di bawah ini. Untuk jalur masuk yang pertama untuk apply LPDP yaitu jalur targeted, yaitu jalur yang khusus untuk kalangan-kalangan tertentu seperti untuk PNS, TNI, dan Polri serta untuk pelaku kewirausaha atau entrepreneurship. Yuk kita bahas satu-satu. Untuk jalur targeted ini yang pertama yaitu untuk pelaku wirausaha, yaitu syaratnya pada saat apply LPDP pelaku wirausaha ini bisa mendaftar pada program magister atau doktor dengan syarat harus menyertakan rencana bisnis serta rencana pemasaran bisnis yang akan dilakukan. Untuk jalur entrepreneurship ini hanya bisa mengambil program magister di luar negeri serta mengambil program studi khusus program studi entrepreneurship. Jadi tidak semua kalangan bisa masuk melalui jalur entrepreneur ini ya teman-teman, hanya pelaku usaha mikro yang sudah punya rencana bisnis dan rencana pemasaran yang bisa mendaftar pada program kewirausahaan ini. Untuk jalur targeted yang kedua yaitu untuk PNS, TNI, dan Polri. Jadi hanya untuk 3 profesi tersebut yang bisa mendaftar pada jalur targeted ini. Jadi untuk PNS, TNI, dan Polri saat apply LPDP harus menyertakan surat rekomendasi dari pejabat minimal sekurang-kurangnya tingkat eselon 2 pada instansi di mana mereka bekerja. Jadi pada saat apply program LPDP, program profesi PNS, TNI, dan Polri harus menyertakan NIP atau nomor induk pegawai serta rekomendasi dari atasan minimal tingkat eselon 2 tersebut. Jadi teman-teman yang berprofesi sebagai PNS, TNI, dan Polri kesempatan banget nih untuk daftar beasiswa LPDP, jadi harus benar dimanfaatkan ya teman-teman, jangan sampai lewat ya. Untuk program jalur masuk yang kedua yaitu untuk para pendaftar yang berasal dari keluarga prasejahtera. Jadi teman-teman yang merasa ekonominya kurang mampu atau berada di bawah rata-rata, jangan minder ya. Ini ada program dari beasiswa LPDP untuk kalian-kalian semua yang ingin mendaftar beasiswa untuk program magister atau doktor. Syaratnya untuk program prasejahtera ini kalian bisa menyertakan surat keterangan PKH atau program keluarga harapan yang berasal dari dinas sosial yang akan dilampirkan nanti pada saat apply LPDP ya. Yuk kita manfaatkan program ini dengan sebaik-baiknya, jangan sampai lewat ya teman-teman. Untuk program prasejahtera ini diutamakan untuk bagi pendaftar yang merupakan anggota pertama di keluarga yang mendapatkan gelar S1 dan satu-satunya di keluarga yang akan melanjutkan program magister atau doktor. Kesempatan banget nih biasanya untuk anak pertama yang pengen banget mengangkat derajat orang tua melalui pendidikan. Ini bisa jadi salah satu jalan ya teman-teman untuk bisa menempuh pendidikan yang lebih tinggi untuk melanjutkan program magister atau doktor di program studi yang teman-teman impikan. Jadi jangan minder ya untuk program prasejahtera ini. Ini khusus untuk kalian yang benar-benar semangat untuk studi dan berasal dari ekonomi yang kurang mampu ya teman-teman. Yuk kita manfaatkan baik-baik. Untuk jalur masuk LPDP yang ketiga yaitu jalur masuk untuk bagi pendaftar yang berasal dari daerah afirmasi. Yang masuk daerah afirmasi daerah mana aja sih? Untuk kalian yang pengen tahu daerah afirmasi berasal dari mana aja, kalian bisa baca di booklet. Di sana ada tabel yang menjelaskan beberapa daerah dari Indonesia yang masuk daerah afirmasi. Jadi untuk bagi pendaftar yang akan mendaftar melalui jalur daerah afirmasi, kalian wajib melampirkan KTP atau KK yang menjelaskan bahwa kalian emang tinggal di daerah tersebut serta harus melampirkan surat keterangan tempat tinggal atau domisili dari kelurahan atau kepala desa yang menjelaskan bahwa kalian benar-benar bertempat tinggal di daerah afirmasi tersebut. Bagi teman-teman yang berada di daerah afirmasi bisa melalui
jalur ini ya teman-teman untuk daftar LPDP-nya. Jadi benar-benar dimanfaatkan dengan baik ya teman-teman. Untuk jalur masuk yang keempat untuk apply LPDP yaitu jalur masuk khusus bagi penyandang disabilitas, baik disabilitas dari fisik, intelektual, mental, sensorik, atau multi disabilitas. Jadi teman-teman bisa menggunakan jalur ini bagi teman-teman yang mengalami disabilitas yang sudah saya sebutkan barusan. Syaratnya untuk jalur disabilitas, teman-teman harus menyertakan surat keterangan dari dokter yang berasal dari rumah sakit atau puskesmas yang menyatakan bahwa teman-teman mengalami kesulitan atau kurang efektif dalam melakukan kegiatan dengan adanya disabilitas yang disandang oleh teman-teman. Jadi untuk surat dokter ini teman-teman wajib ya untuk menyatakannya, serta teman-teman bisa mengunggah video atau keseharian teman-teman saat apply LPDP bahwa teman-teman benar-benar mengalami disabilitas dan terganggu atau ada hambatan untuk melakukan aktivitas karena disabilitas yang teman-teman. Untuk jalur masuk yang selanjutnya yaitu jalur masuk khusus untuk putra-putri Papua. Jadi teman-teman yang berasal dari Indonesia bagian timur khususnya Papua bisa mendaftar melalui jalur ini. Syaratnya untuk jalur khusus putra-putri Papua, teman-teman harus memiliki marga asli dari Papua. Selain itu teman-teman harus memiliki ibu kandung atau bapak kandung yang merupakan asli orang Papua yang dibuktikan dengan KK atau KTP yang menunjukkan bahwa teman-teman merupakan orang asli Papua. Jadi teman-teman yang berasal dari Indonesia Timur bisa menggunakan kesempatan ini ya untuk masuk atau apply LPDP. Jadi manfaatkan dengan baik-baik teman-teman. Untuk jalur 6 yaitu jalur PTUD, yaitu jalur perguruan tinggi utama dunia. Kesempatan banget nih teman-teman bagi teman-teman yang memiliki kemampuan bahasa Inggris di atas rata-rata dan memiliki skor TOEFL yang sangat tinggi, bisa memanfaatkan jalur ini ya teman-teman. Jadi untuk PTUD ini khusus untuk perguruan utama dunia. Untuk listnya sudah LPDP lampirkan pada tabel buklet PTUD. Jadi di sana ada 25 perguruan tinggi utama dunia. Jadi kesempatan banget nih buat teman-teman yang punya impian untuk kuliah di perguruan tinggi utama dunia dengan didukung oleh TOEFL yang bisa memenuhi syarat PTUD. Teman-teman bisa apply ini ya. Syaratnya teman-teman harus hanya bisa intake satu kampus perguruan tinggi utama dunia dan harus menyertakan LOE dari perguruan tersebut, seperti perguruan tinggi dari Cambridge University, Harvard University, California University, University of London, dan lain-lainnya. Di situ ada 25 kalau kurang lebih ya teman-teman untuk perguruan tinggi utama dunianya. Jadi teman-teman bisa manfaatkan jalur ini ya yang memiliki skor TOEFL yang bisa memenuhi syarat ini. Usahakan manfaatkan dengan sebaik-baiknya ya teman-teman. Oh ya, selain itu juga pada tahun ini ada jalur masuk yang lumayan bagus sih buat teman-teman, yaitu jalur masuk co-funding atau parsial. Gimana sih jalur masuk co-funding itu? Oh iya untuk jalur masuk co-funding ini teman-teman atau parsial, jadi teman-teman tidak ditanggung seluruhnya beasiswa pendidikannya oleh LPDP, tapi hanya ditanggung sebagian. Jadi untuk dua komponen kan, kalau LPDP ada dua komponen, yaitu komponen pendidikan dan komponen pendukung. Jadi untuk jalur co-funding ini teman-teman bisa memilih, teman-teman akan menanggung biaya pendidikannya atau teman-teman bisa menanggung biaya pendukungnya. Jadi kalau teman-teman menanggung biaya pendidikannya, berarti LPDP akan menanggung biaya pendukungnya. Dan begitu sebaliknya. Akan tetapi syarat untuk beasiswa co-funding ini harus antara LPDP dan individu, tidak boleh antara LPDP atau kementerian lain yang menanggung beasiswa teman-teman. Jadi untuk beasiswa co-funding ini sama dengan beasiswa semi individualis, yaitu jadi teman-teman menanggung sebagiannya dan sebagiannya juga akan ditanggung oleh LPDP. Jadi bisa dimanfaatkan ya teman-teman. Apabila teman-teman di tengah perjalanan sebelum tanda tangan kontrak teman-teman berubah pikiran, kalau teman-teman akan berubah dari yang awalnya akan menanggung biaya pendidikan dan akan berubah untuk menanggung biaya pendukungnya, teman-teman bisa merubahnya sebelum tanda tangan kontrak beasiswanya ya teman-teman. Jadi benar-benar dimanfaatkan ya.
Untuk jalur terakhir untuk apply LPDP yaitu jalur reguler. Jadi semua putra-putri Indonesia bisa apply dan masuk melalui jalur reguler ini. Jadi teman-teman yang akan apply LPDP dan masuk jalur reguler, teman-teman harus siap dengan pesaing yang sangat banyak karena tidak ada syarat khusus untuk masuk jalur reguler. Semua putra-putri Indonesia bisa melalui jalur masuk ini. Jadi jika teman-teman tidak masuk dari ketujuh list syarat khusus yang sudah ditetapkan oleh LPDP, teman-teman masih bisa masuk melalui jalur reguler karena di jalur reguler tidak ada syarat khusus yang harus disertakan oleh teman-teman saat apply LPDP. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan jalur ini ya. Cukup sekian video dari saya kali ini, semoga bermanfaat dan semoga tahun ini kalian bisa menjadi keluarga awardee LPDP dan semoga sukses ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.